Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Elena Rizkita Akbar dengan NIM 195101880 dari Program Studi Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi Angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar dengan menggunakan pendekatan open-ended berbatuan GeoGebra untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa sekolah menengah pertama kelas 8. Di sini saya dibimbing oleh Ibu Dr. Anik Yuliani MPD selaku pembimbing 1 dan juga Ibu Puji Nur Fauzia MPD selaku pembimbing 2. Di sini ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas dari skripsi saya. Yang pertama itu ada latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian ini? Yang pertama itu pendidikan matematika merupakan mata pelajaran wajib di seluruh jenjang pendidikan. Menurut Solihah dan Mahmudi tahun 2015 menyatakan bahwa matematika itu dijadikan dasar dan juga mata pelajaran yang diberikan kepada seluruh jenjang pendidikan. Dimulai dari sekolah dasar yang dijadikan sebuah dasar untuk membekali siswa kemampuan untuk berpikir logis, analitis, kritis, kreatif, dan juga sistematis. Selanjutnya, kemampuan berpikir kritis matematis sangat penting karena memiliki dampak positif bagi siswa. Berpikir kritis merupakan salah satu kemampuan yang wajib dimiliki di zaman sekarang karena dapat membantu siswa untuk mengatur keterampilan belajar, berkontribusi secara aktif dalam pembelajaran, dan juga siswa akan terarah dalam berpikir. Selanjutnya, menurut Sulistiani dan Masrukan tahun 2016 menyatakan beberapa manfaat dari kemampuan berpikir kritis. Di antaranya dapat melatih keterampilan dalam memecahkan masalah, merangsang rasa ingin tahu siswa, dan juga membuat siswa aktif dengan menunjukkan bukti-bukti dalam argumen-argumen yang akurat dan juga logis. Tetapi pada kenyataannya, siswa masih merasa kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika dan juga kurangnya kemampuan berpikir kritis matematis pada diri siswa. Kenapa seperti itu? Menurut penelitian Ayu, Ardianti, dan Wana Buliandari tahun 2021, matematika itu merupakan pelajaran yang sulit dan juga membosankan, sehingga tidak sedikit siswa yang kurang menyukai pelajaran matematika. Itu disebabkan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri disebabkan karena minat, motivasi, dan juga rasa tidak peduli siswa terhadap pelajaran matematika. Sedangkan untuk faktor eksternal sendiri itu di lingkungan keluarga. Kenapa lingkungan keluarga? Disebabkan karena lingkungan keluarga ada yang tidak menuntut siswanya untuk rajin dalam belajar matematika. Selain itu, faktor eksternal sendiri adalah strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran yang cenderung masih monoton. Kurangnya media dan juga alat bantu penunjang bagi berlangsungnya pembelajaran. Di sini ada salah satu solusi untuk permasalahan tersebut, yaitu bahan ajar dengan menggunakan pendekatan open-ended berbantuan GeoGebra. Di sini bahan ajar yang digunakan adalah LKPD. LKPD memiliki beberapa manfaat, salah satunya itu untuk membuat siswa aktif dan tertarik dalam pembelajaran matematika. Untuk pendekatan open-ended dan GeoGebra sendiri di sini sudah terbukti dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Hal tersebut diungkapkan pada penelitian Novtia dan Arifin tahun 2017 yang menyatakan bahwa open-ended itu terbukti untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. GeoGebra juga karena memiliki lembar kerja 3D sehingga siswa akan lebih mudah memahaminya. Itu pada penelitian batubara tahun 2019. Selanjutnya, di sini ada tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui bagaimana proses pengembangan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan open-ended berbantuan GeoGebra pada siswa SMP kelas 8. Selanjutnya, yang kedua, menganalisis bagaimana kelayakan bahan ajar yang dikembangkan dengan menggunakan pendekatan open-ended berbantuan GeoGebra menurut ahli dan juga praktisi. Yang ketiga, mengetahui dan menganalisis peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMP kelas 8
yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar dengan pendekatan open-ended berbantuan GeoGebra lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran konvensional. Dan yang terakhir, mengetahui kendala-kendala apa saja yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan open-ended berbantuan GeoGebra pada siswa SMP kelas 8. Untuk manfaat penelitiannya sendiri, di sini ada bagi guru. Bagi guru itu menjadi bahan masukan dan juga evaluasi yang untuk lebih kreatif dan juga inovatif dalam pemanfaatan dan pengembangan bahan ajar. Selanjutnya, sebagai salah satu bahan ajar matematika dan juga membantu guru untuk menggali potensi berpikir kritis matematis di diri siswa. Selanjutnya, untuk bagi siswa, memotivasi siswa dalam belajar matematika, mempermudah pemahaman konsep, dan juga membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Selanjutnya, bagi pembelajaran matematika pada umumnya. Di sini sebagai referensi bagi peningkatan dan juga perbaikan kualitas pendidikan yang dilakukan, menambah pengetahuan bagi para praktisi pendidikan, dan juga menjadi contoh untuk membuat bahan ajar dengan menggunakan pendekatan dalam penyesuaian mata pelajaran. Di bab 2 sendiri, di sini ada kajian teori, beberapa variabel yang digunakan dalam skripsi saya, yaitu bahan ajar, kemampuan berpikir kritis, pendekatan open-ended, dan GeoGebra. Untuk bahan ajar sendiri, di sini ada beberapa jenis bahan ajar, yaitu cetak, dengar, visual, pandang dengar, dan juga multimedia. Dan untuk bahan ajar yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah bahan ajar jenis cetak, yaitu LKPD. Selanjutnya, kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis adalah sebuah dasar bagi proses berpikir secara sistematis yang harus dimiliki oleh peserta didik. Nah, di sini indikator berpikir kritis yang saya gunakan itu menurut Ennis, yaitu elementary clarification, basic support, yang ketiga itu inference, yang keempat adalah advanced clarification, dan yang kelima itu strategi and tactics. Untuk pendekatan open-ended sendiri adalah merupakan suatu pendekatan yang menyajikan suatu permasalahan dengan berbagai cara penyelesaian. Untuk langkah-langkah pendekatan open-ended sendiri di sini menggunakan langkah-langkah menurut Becker-Epstein, yaitu yang pertama pemberian masalah terbuka, yang kedua memahami masalah, yang ketiga pemecahan masalah, yang keempat membandingkan dan mendiskusikan, dan yang terakhir itu menyimpulkan dan opsional. Untuk GeoGebra sendiri merupakan salah satu program yang dapat diimplementasikan dalam belajar konsep geometri dan juga aljabar. Hipotesis dalam penelitian ini adalah peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMP kelas 8 yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar dengan pendekatan open-ended berbantuan GeoGebra lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran konvensional. Di bab 3 ada metode dan prosedur penelitian. Di sini saya menggunakan penelitian pengembangan atau research and development, sering kita kenal dengan R&D, dengan tahapan penelitian model Borg and Gale. Di sini ada kerangka atau bagannya. Kita lihat langkah-langkahnya: studi pendahuluan dan studi kepustakaan, selanjutnya rancangan bahan ajar, lalu forum group discussion dan validasi. Setelah itu draft awal bahan ajar. Setelah ada draft awal bahan ajarnya, kita uji coba terbatas. Di sini di subjek penelitiannya di SMP 36 Bandung. Di sini ada masukan dari validator, dari dosen, dan juga dari respon siswa. Jika ada revisi, kita revisi terlebih dahulu. Jika tidak, kita langsung ke uji coba lebih luas. Tahapannya sama, ketika ada revisi terlebih dahulu. Jika tidak, langsung ke final produk bahan ajar. Di sini ada subjek dan lokasi penelitian. Untuk subjeknya sendiri, di sini uji coba terbatas pada 10 siswa kelas 9J. Untuk uji coba lebih luas pada 28 siswa atau satu kelas di kelas 9H, dan juga uji produk pada kelas 8A sebagai kelas eksperimen dan kelas 8B sebagai kelas kontrol. Untuk lokasinya sendiri itu di SMP Negeri 36 Bandung yang berlokasi di Jalan Caringin, Babakan Ciparai, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk instrumen penelitiannya ini ada non-tes dan juga tes tulis. Untuk non-tes sendiri di sini ada lembar validasi, angket, studi dokumentasi, dan juga wawancara. Untuk tes tulis di sini ada tes kemampuan berpikir kritis matematis dengan kriteria penskoran menurut Brookhart.
Untuk tes tulis sendiri di sini dilakukan dulu uji instrumen di mana ada validitas, reliabilitas, indeks kesukaran dan juga daya pembeda. Setelah semuanya diolah, maka akan memperoleh hasil apakah soal-soal yang dirancang itu layak diberikan kepada siswa atau tidak. Selanjutnya, prosedur pengolahan data. Di sini untuk non-tes sendiri ada analisis validitas dan analisis kepraktisan. Untuk analisis validitas yang diperoleh dari 3 validator untuk memperoleh nilai kelayakan dari produk yang dikembangkan. 3 validator di sini adalah 2 ahli materi dan juga 1 praktisi, yaitu guru mata pelajaran matematika di sekolah. Di sini menggunakan skala Goodman atau dengan skala 1 sampai 5. Untuk analisis kepraktisan diperoleh dari respon siswa untuk memperoleh nilai kepraktisan dari produk yang dikembangkan. Di sini menggunakan skala Likert dengan skala 1 sampai 4. Untuk tes tulis sendiri di sini ada analisis data awal dan juga analisis data akhir. Di sini analisis peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa setelah berlangsungnya pembelajaran di kelas dengan menghitung endgain di sini ya. Selanjutnya, langsung saja ke hasil dan pembahasan. Untuk proses pengembangan sendiri di sini sudah sesuai dengan tahapan Bouk and Gall, yaitu studi pendahuluan dan studi pustaka. Di sini kita melakukan wawancara kepada salah satu guru di SMP 36 Bandung selaku lokasi penelitian saya. Untuk rancangan bahan ajar berupa LKPD, di sini saya melakukan penyusunan materi dan tes, yang kedua penyusunan media, yang ketiga pemilihan format, dan yang terakhir itu perancangan perangkat pembelajaran seperti RPP, instrumen soal, dan juga instrumen pengumpulan data. Selanjutnya draft bahan ajar berupa LKPD. Di sini nanti slide selanjutnya kita akan menampilkan draft bahan ajarnya. Selanjutnya uji coba terbatas, uji coba luas, dan revisi. Dan yang terakhir itu uji produk. Nah, di sini ada draft bahan ajarnya. Yang halaman pertama itu ada cover bahan ajar, yang kedua ada KD, IPK dan tujuan, dan halaman ketiga itu ada petunjuk dan cara pengaplikasian GeoGebra. Cara pengaplikasian GeoGebra di sini ada ditambah QR code guna mempermudah siswa dalam mengakses video pembelajarannya jika filenya berbentuk hard file. Jika soft file, ini bisa langsung kita klik di petunjuk dalam cara penggunaan GeoGebra-nya. Selanjutnya untuk halaman keempat dan kelima, di sini ada materi dan aktivitas menurut atau sesuai dengan langkah-langkah pendekatan open-ended. Selanjutnya kelayakan bahan ajar. Di sini dilakukan validasi tahap 1 dan juga validasi tahap 2. Untuk validasi tahap 1 di sini dari validator memperoleh rata-rata persentase uji kelayakan 79,69% dengan kriteria valid. Di sini aspek yang dinilainya materi, tampilan LKPD dan juga aspek kebahasaan. Rata-rata yang diperoleh dari 3 validator. Untuk respon siswa, aspek yang dinilainya ketertarikan, kemudahan penggunaan dan juga kebermanfaatan, dan memperoleh rata-rata persentase uji kelayakannya 80,40% dalam kategori sangat praktis. Di sini validasi tahap pertama dilakukan pada saat uji coba terbatas dan juga validasi tahap 2 dilakukan pada uji coba lebih luas. Dan hasil dari validator memperoleh rata-rata persentase uji kelayakan 89,81% dengan kriteria sangat valid. Untuk aspek yang dinilainya masih tetap sama. Selanjutnya, untuk respon siswa pada uji coba lebih luas memperoleh rata-rata persentase uji kelayakannya 83,61% dengan kriteria sangat praktis. Di sini terjadi peningkatan antara uji coba terbatas ke uji coba lebih luas. Selanjutnya, peningkatan kemampuan. Di sini ada analisis data awal dan juga analisis data akhir. Untuk analisis data awal di sini saya memprediksi bahwa tidak ada perbedaan antara kemampuan awal kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Dibuktikan dengan uji normalitas. Di sini dilihat dari kolom Kolmogorov-Smirnov karena data lebih dari 50. Hal tersebut menurut Sundayana tahun 2019. Di sini dilihat di kelas kontrol juga eksperimen memperoleh nilai signifikansi kurang dari 0,05 yang menyatakan bahwa data tidak berdistribusi normal. Jika tidak berdistribusi normal, maka dilakukan uji Mann-Whitney.
Di sini ada hipotesis. Untuk hipotesis pertama itu tidak terdapat perbedaan kemampuan awal berpikir kritis matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar dengan pendekatan open-ended berbantuan GeoGebra atau kelas eksperimen dengan yang menggunakan pembelajaran konvensional atau kelas kontrol. Untuk H0-nya sendiri terdapat perbedaan kemampuan awal berpikir kritis matematis siswa pada kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Dan di sini memperoleh signifikansi totalnya 0,576 yang menyatakan bahwa signifikansi lebih dari 0,05. Maka di sini H1 diterima. Tidak terdapat perbedaan kemampuan awal berpikir kritis matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan pendekatan open-ended ataupun yang pembelajarannya konvensional. Di sini selanjutnya analisis data akhir, persentase kriteria N-gen atau peningkatannya di sini untuk kelas eksperimen sendiri kebanyakan berada di kriteria tinggi, yaitu 71,43%. Sedangkan peningkatan pada kelas kontrol itu kebanyakan di kriteria sedang, yaitu 86,21%. Selanjutnya kita buktikan di sini apakah kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol peningkatannya. Kita uji normalitas. Untuk uji normalitas sendiri di sini ternyata memperoleh nilai signifikansi 0,200. Maka berarti signifikansi lebih dari 0,05 yang menyatakan bahwa data berdistribusi normal. Ketika berdistribusi normal, maka kita uji homogenitas. Dilihat dari Levin statistik memperoleh 0,668 yang menyatakan bahwa Levin statistiknya lebih dari 0,05 dan diartikan bahwa data tersebut homogen. Setelah itu kita lakukan uji independen t-test. Di sini juga ada hipotesisnya. Untuk H0, peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMP kelas 8 yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar dengan pendekatan open-ended berbantuan GeoGebra tidak lebih baik atau sama dengan yang menggunakan pembelajaran konvensional. Sedangkan untuk H1-nya, peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelas 8 yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar dengan pendekatan open-ended berbantuan GeoGebra tidak lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran konvensional. Di sini nilai signifikansinya 0,000 yang menyatakan bahwa kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak dan mengambil keputusan bahwa peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMP kelas 8 yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar dengan pendekatan open-ended berbantuan GeoGebra lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran konvensional. Selanjutnya di sini ada kendala-kendala yang ditemukan pada saat proses penelitian, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri adalah penulis membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mendesain dan juga mencari sumber untuk membuat instrumen. Lalu alat penunjang pengembangan produk juga seperti laptop, speaker yang digunakan di dalam kelas kurang memadai. Selanjutnya untuk faktor eksternal sendiri itu pelaksanaan penelitian sering bertabrakan dengan berbagai kegiatan di sekolah. Dan juga fasilitas di sekolah kurang memadai membuat penulis kesulitan dalam menyampaikan materi yang sudah dirancang. Yang terakhir di bab 5 ada kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulannya sendiri, kesimpulan pertama, proses pengembangan bahan ajar sudah sesuai dengan model Borg-Engel, ditinjau dari langkah-langkah dan juga tahapannya. Untuk kesimpulan kedua, hasil validasi dan respon peserta didik memperoleh hasil sangat valid dan sangat praktis sehingga produk layak digunakan. Untuk kesimpulan ketiga, peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan produk yang dikembangkan lebih baik dibandingkan dengan yang pembelajarannya konvensional. Untuk kesimpulan terakhir, kendala yang dialami yaitu perihal waktu, penyusunan jadwal, dan juga fasilitas yang kurang menunjang bagi berlangsungnya penelitian atau proses pengembangan. Dan saran
Saran bagi penelitian selanjutnya harus adanya modifikasi kembali produk bahan ajar yang dikembangkan. Selanjutnya, produk sebaiknya dikembangkan lebih lanjut dengan kreativitas dan inovasi baru, bisa dikaitkan dengan materi yang lainnya. Lalu LKPD berbantuan GeoGebra perlu dimaksimalkan kembali. Lalu dengan adanya pengembangan ini diharapkan menjadi acuan dan juga rujukan untuk pengembangan produk lainnya. Oke, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.